Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang review pertandingan antara MU melawan Ipswich di Portman Road, di mana kedudukan berakhir dengan skor 1-1. Meski sempat unggul dan mencetak gol lebih awal 90 detik melalui aksi soloran Amad Diallo, kemudian dituntaskan dengan tap in oleh Marcus Rashford. Nyatanya Ipswich mampu menyamakan kedudukan dengan gol flashing yang membentur kepala dari Mazraoui sehingga membelokkan laju bola dan gagal ditangkap oleh Onana, oleh pemain Ipswich Hutchinson sebelum jeda babak pertama. Seperti yang teman-teman tahu, sistem dari Amorim sendiri 3 back hanya berjalan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu para pemain United merasa kebingungan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan, seperti Dalot yang seharusnya berada di posisinya karena terbiasa dimainkan invert oleh Ten Hag dan RVN, jadi dia melakukan invert beberapa kali sehingga membuat Amorim juga sedikit heran tentang posisi yang dilakukan oleh Dalot. Untuk babak pertama, Ipswich melakukan high press sehingga menutup jalur laju bola dari MU untuk ke tengah dan memaksa MU bermain direct. Dan seperti biasa yang kita tahu, permainan direct MU tidak bagus karena tidak adanya seorang pemantul dan tidak adanya seseorang yang mampu merebut second ball, jadi selalu stagnan seperti itu, kembali ke belakang, back pass, main di belakang, direct, gagal merebut bola, diserang kembali seperti itu terus. Yang menjadi sorotan adalah memainkan Jonny Evans sebagai LCB, left center back, di mana Jonny Evans selalu terekspos oleh pemain Ipswich. Karena tipikal Jonny Evans sendiri adalah back old school yang tidak terlalu nyaman untuk membawa bola atau melakukan penguasaan bola, sehingga ketika Evans dipresor akan sedikit panik. Ditambah lagi dengan sistem baru yang mungkin belum bisa beradaptasi. Lini pertahanan sebelah kiri diisi Evans dan Dalot selalu menjadi target karena rapuhnya pertahanan sebelah kiri. Kalau untuk adaptasi sebenarnya menurut Ane pribadi tidak apa-apa karena merupakan pertandingan pertama, jadi mungkin masih bingung, masih kagok dengan sistem yang baru. Ditambah dua gelandang kita, Eriksen dan Casemiro, mengingat sudah lewat masa prime-nya, sudah mulai tua, mulai uzur, dipaksa untuk mengcover area yang luas. Karena permainan 3-4-3, gelandang itu bisa bermain dari defensive midfielder sampai attacking midfielder. Jadi harus menguasai area yang cukup luas, memaksa stamina dari para pemain senior yaitu Kase dan juga Eriksen untuk bekerja lebih keras. Dan beberapa kali berhasil diterobos oleh pemain Ipswich, berhasil diekspos dua gelandang kita ini. Untungnya dari Onana sendiri beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Ya meskipun satu gol dari Ipswich itu sudah di luar jangkauan juga ya. Amorim sendiri selepas permainan juga berkomentar bahwa pemain United ini terlalu banyak mikir. Decision makingnya masih kurang, padahal seharusnya untuk pemain level profesional mereka harus bisa menguasai hal tersebut, bukan seseorang pemain baru yang harus dibimbing selalu setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kan. Dan kembali lagi kita melihat sang bupati Manchester, Marcus Rashford, selain goal tap in, Rashford ini useless. Sama sekali tidak melakukan duel, melakukan pressing. Di usianya yang sudah 27 tahun, kenapa tidak mencapai puncak karirnya? Karena dia hanya stagnan seperti itu. Tidak ada perkembangan yang signifikan.
bukan seseorang yang mampu diandalkan untuk mengangkat tim ini. Berkali-kali Ane sudah berpendapat bahwa Rashford ini memang salah satu dari sekian banyak pemain senior yang harus dibuang dari skuad MU sekarang. Nggak sekarang sih, dari dulu, dari era Ten Hag. Teruntuk Garnacho dikarenakan usianya yang masih belia, seperti yang sebelum episode-episode sebelumnya yang Ane bahas bahwa Garnacho ini memang belum layak untuk menjadi starter, lebih layak untuk menjadi seorang super sub. Karena kembali lagi decision makingnya, keegoisannya, dia itu terlalu selfish, dia itu terlalu ingin membuktikan. Sementara beberapa kali kita lihat ada beberapa rekan yang kosong, dia masih ngotot untuk mengambil kesempatan itu sendiri. Entah menciptakan rekor sendiri atau bagaimana, tetapi seharusnya ini adalah permainan tim, bukan sekedar permainan individual kan. Tapi ya kembali lagi, Garnacho masih 20 tahun cuy. Jadi kita nggak bisa mengharapkan konsistensi dari seseorang yang masih muda. Same shit, different days. Still the players, not the manager. Akankah selalu seperti itu? Ini baru permulaan, ini baru pertandingan pertama. Jadi ya, Ane ingin mengucapkan selamat datang di Premier League Ruben Amorim. Karena tidak akan semudah dari Liga Portugal yang selama ini Anda tangani. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak pressure di mana-mana, apalagi melatih tim sekelas United. Amorim ingin berbicara kepada manajemen bahwa dia ingin mengurangi jatah interview karena dia ingin fokus terhadap tugas dan ingin lebih memperhatikan permainan secara keseluruhan. Yang Ane suka dari Amorim adalah adaptif, taktik yang adaptif. Dikarenakan ketika dia mengetahui bahwa ada pemain yang kurang perform, dia akan langsung mengganti. Seperti kita lihat di menit 60, Johnny Evans ditarik keluar dan digantikan Luke Shaw. Sedikit banyak membantu stabilitas lini belakang. Kemudian Casemiro digantikan oleh Ugarte, yang menurut Ane Eriksen lah yang lebih layak diganti karena tidak memiliki atribut defense. Dan sejauh babak pertama berjalan juga kurang menemukan permainan terbaiknya. Selanjutnya Rashford digantikan Højlund, Zirkzee menggantikan Eriksen, dan Mason Mount masuk menggantikan Garnacho. Walaupun Mason Mount juga di menit 80-an kalau nggak salah. Maksudnya Højlund dan Zirkzee juga tidak merubah keadaan. Ane berpikir itu akan menduetkan Zirkzee dan Højlund di depan, tapi nyatanya Zirkzee malah turun di posisi AMF di belakang. Dan Amorim juga mengkritik tentang keterlambatan Zirkzee untuk masuk ke kotak penalti agar bisa menyambut beberapa umpan silang dengan posturnya yang cukup tinggi kan. Jadi cukup bisa diandalkan selain sebagai pemantul maupun target man di kotak penalti. Kita bisa melihat ekspresi Amorim setelah sistemnya gagal diterapkan oleh para pemain United. Terlihat sangat kecewa, sangat stres. Memang selama ini yang salah itu adalah pemain, bukan dari manajer. Mau diganti manajer sekelas apapun, kalau pemainnya tetap itu-itu saja ya akan seperti itu terus permainannya. Tapi Ane juga memaklumi ini adalah sistem baru, pertandingan pertama dari Amorim, dengan hanya waktu latihan 3 hari atau berapa hari, atau 3 kali atau mungkin 2 kali latihan. Ane berpendapat juga bahwa mungkin ini adalah seleksi tentang siapa saja yang pantas untuk menjadi starting line up dan memainkan sistem dari Amorim sendiri. Melihat beberapa pemain yang layak dan tidak layak, Ane berharap Amorim akan lebih tegas terhadap siapa saja pemain yang tidak perform dan berani mencadangkan di game berikutnya. Kalau menurut Ane pribadi, untuk formasi yang bisa diterapkan dengan skuad yang ada semalam, maka Ane akan memasang Højlund di depan dengan ditopang 2 AMF Bruno dan Mount.
Lalu untuk di lini tengah kita pasang Ugarte dan Casemiro. Wingback kanan ada Amad Diallo, kiri mungkin bisa pasang Mazraoui atau Malaysia, yang layak dicoba karena akan percuma memaksakan Dalot di sisi kiri. Seperti yang kita tahu, posisi asli Dalot adalah di sisi kanan. Dan berkali-kali dicoba dari era Ten Hag sampai sekarang, Dalot kalau di sisi kiri itu emang kurang. Terus untuk 3 back di belakang mungkin bisa pasang Luke Shaw di LCB, tengahnya De Ligt. Di kanan kalau belum ada Euro ataupun Euro belum kembali atau belum fit, mungkin bisa pakai Evans. Yang seharusnya Evans juga lebih layak masuk dari bangku cadangan sih daripada starter. Minggu ini adalah minggu yang padat karena Jumat dini hari kita akan melawan Bodo di Liga UEFA. Kemudian minggu kita akan melawan Everton yang berjuang dari zona degradasi. Anda berharap Amorim bisa menjadi manajer yang tegas, berani mencadangkan, berani mengganti, berani membuang pemain yang memang tidak layak untuk bermain di United, dan semoga para pemain segera bisa beradaptasi dengan sistem baru dari Amorim dan bisa membawa United, kalau menurut target dari manajemen adalah 2028, mungkin bisa lebih cepat, akan lebih baik. Tapi kembali lagi tergantung kalian apakah siap menunggu di mana era kejayaan United akan kembali, ataukah kalian masih optimis atau tidak. Itu semua juga tergantung kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.